Nah, yang kedua kan ini sebenarnya kan untuk yang saham US saya hitung baru sekitar 30% lah Pak ya dari total dana yang saya invest di saham. Ya. Dan besarnya masih di saham Indo. Nah, saham Indo pun sekarang udah saya kumpulin cash juga, tinggal satu saham aja. Nah, rencana saya mau pindahkan semua dana cash ini ke saham US Pak gitu. Atau tetap di Indo karena melihat juga saya kan baca-baca di ini Pak Teguh ya. Saya juga langganan semuanya melihat masa depannya saham Indo kan kurang bagus gitu Pak. Dan dari kemarin pun juga apa Kartos juga di ASI saya kayak. Jadi kurang yakin aja dengan saham Indo. Nah, bagaimana dengan rencana saya Pak itu bagus atau gimana pendapat Pak Teguh? Saya minta masukan aja sih Pak. Saya jawab Ya. 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 Pak Dani, and by the way, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Habis ini saya tutup. Bapak Ibu sekalian, karena sejauh ini nih, teman-teman yang udah ikut saya untuk investasi di saham di Amerika Serikat, profit semua, ya nggak Pak Dani? Pak Dani juga profit, toh berapa profitnya Pak Dani sejauh ini, dihitung dari awal tahun? Saya masuk tuh Februari 32%. 32%. Ya kan? Ya. Kapan terakhir kali di Indonesia kita untung segede itu? susah sekali ya di kita ini. Dan tapi gini Pak Dani ya, betul pasar saham kita tuh agak susah sekarang ini karena banyak faktor ya. Dan salah satu faktor paling paling signifikan adalah ekonomi kita tuh lagi nggak bagus sekarang ini dan kinerja emiten juga ya kurang bagus. Astra labanya turun, Telkom labanya turun, SMGR labanya turun. Ini BUMN ini kenapa sih kinerjanya kok pada turun semua gitu ya? Di Amerika Serikat sebaliknya Pak Dani, ya. Baidu labanya naik, Nvidia labanya naik, Apple, Google semuanya labanya naik. Kinerjanya naik. Valuasi sahamnya mahal betul, tapi kinerja perusahaannya bagus semua. Ya makanya ada wajar gitu kalau harga sahamnya pada akhirnya naik gitu karena fundamentalnya memang strong. Amerika Serikat itu lagi bagus. Kita ini lagi susah, tapi kita doang sekarang ini. Beda dengan zaman Covid dulu. Kalau Covid itu seluruh dunia susah, sekarang ini cuma kita doang. Karena ada masalah di dalam negeri. Nah, tapi hati-hati Pak Dani. Yang Pak Dani pikirkan untuk menjual semua saham di Indonesia lalu pindah semua ke Amerika Serikat, itu indikasi greedy Pak Dani. Anda berpikir karena sekarang sudah profit, maka kedepannya akan profit terus. Belum tentu. Hati-hati. Anda belum cukup pengalaman di pasar saham Amerika Serikat. Gitu. Belum tentu. Dari Februari sekarang bulan Mei, baru 3 bulan Pak. Belum tentu, meskipun bisa juga ya. Jadi jangan juga, oh berarti ke depan kita harus lebih hati-hati. Enggak juga. Bisa juga nanti setahun ke depan profit Pak Dani yang 32% itu jadi 100%, itu bisa juga gitu loh. Tapi maksud saya adalah, ya track record 3 bulan itu masih terlalu pendek untuk bisa dijadikan jaminan bahwa ke depannya kita akan terus profit sebesar itu. Saya sudah mengalaminya dulu Pak Dani. Waktu saya pertama kali berinvestasi di pasar saham Indonesia, dan actually salah satu alasan juga kenapa hari ini saya ya alhamdulillah ya meskipun belakangan ini di pasar saham pasar saham Indonesia susah, tapi dulu di awal-awal saya berinvestasi di tahun 2010 sampai sekitar tahun 2014. Dalam waktu 4 tahun, saya itu sukses loh. Modal 5 juta itu jadi 1 miliar. Dalam waktu 4 tahun itu, karena IHSG di tahun 2010 itu masih di 2.500, di tahun 2014 sudah 5.500. Naiknya itu 2 kali lipat lebih. Saham-saham naiknya lebih tinggi lagi. Ya waktu itu sih beli saham apa aja juga untung. Nggak cuma saya, semua orang untung ketika itu. Sayangnya sejak tahun 2014 sampai hari ini Anda bisa lihat IHSG masih naik. Tapi aduh berat bener naiknya. Sekarang IHSG kita masih di 7.000, turun lagi ke 6.000. Masih naik tapi secara keseluruhan udah 10 tahun kagak kemana-mana gitu loh. Dan saham-saham juga malah banyak yang turun. Pasar saham Amerika juga seperti itu, Pak. Sekarang mungkin lagi bagus, tapi kita mana tahu ke depan dia itu akan susah juga gitu ya.
Seperti itu. Jadi jangan terlalu over optimis lah. Dan sebaliknya ada juga kemungkinan, meskipun saya tidak tahu kapan, situasi ekonomi di dalam negeri ini yang lagi kurang bagus sekarang ini nanti akan recover pada akhirnya gitu loh. Meskipun saya nggak tahu kapan ya. Meskipun saya nggak tahu kapan. Jadi saran saya Pak Dhani, boleh kita masuk lebih banyak di US. Boleh kita kurangin yang di Indonesia. Tapi jangan sampai all in di US. Tetap tinggalkan sebagian di Indonesia. Berapapun itu. Berapapun dari persentasenya dari porsi investasi kita di pasar modal. Dengan cara ini ya, kalau sewaktu-waktu pasar saham di US ini ternyata tidak sesuai harapan, dan itu bisa saja terjadi kan? Bisa saja saham yang kita pegang itu jeblok, tiba-tiba Donald Trump mengumumkan apa gitu, lalu SPX jatuh gitu. Ya minimal kita masih ada pasar saham investasi di Indonesia yang meskipun mungkin secara fundamental kurang bagus nih karena ekonomi lagi jelek, tapi kan tidak sefluktuatif di Amerika Serikat, Pak. Di kita itu jarang loh ada saham jeblok 10% dalam sehari, itu jarang. Atau sebaliknya naik 10% dalam sehari, jarang. Lebih stabil di sini gitu. Tapi kalau nanti udah 2-3 tahun ya, padahal ini untung terus nih di Amerika, ya pada saat itulah kita ngobrol lagi gitu loh. Ya, tapi untuk saat ini jangan dulu. Oke? Baik Pak, terima kasih masukannya Pak Teguh. Oke, Bapak